Soalnya juga kan Utama Merah juga pernah ngungkap kejanggalan ijazah Jokowi yang diteliti sama Pak Rismon. Itu kayak gimana? Apa aja yang salahnya? Oke, jadi ini balik lagi ya. Ini lebih ke subjektivitas. Saya sebagai programmer melihat programmer lain. Oke, iya, itu bisa di ini. Karena nggak ada patokan yang tadi kita bahas awal. Nggak ada patokannya. Jadi di buku Jokowi White Paper itu saya agak melihat beberapa kejanggalan sebenarnya. Terutama di codingnya Pak Rismon. Itu kan beliau ngakunya digital forensik, ahli digital forensik gitu ya. Tapi di codingnya itu ada yang namanya resizing, ada yang namanya kalau bahasa orang awamnya itu peleburan blok pixel. Peleburan blok. Jadi misalkan di stempel atau namanya di yang jas lewat stempel jas itu, beliau ngaku di situ nilai R-nya atau nilai warna merahnya itu benar-benar 0. Padahal secara esensi itu kalau misalnya kita cek langsung dari computer vision itu masih ada nilai warna merahnya, tapi rendah banget. Tapi rendah. Iya. Tapi dihilangkan sama dia. Tapi tiba-tiba jadi 0 itu sebenarnya pas aku ngelihat Pak Rismon presentasi kayak gitu, kok ada yang aneh ya, ya gitu. Tiba-tiba jadi 0 tuh berarti ubah apa gimana? Nah itu dia. Berarti itu yang potensi paling besar untuk UU ITE mungkin Pak Rismon. Iya, itu pernah bahas kan. Kalau itu definisi diubah berarti karena ukurannya dari artinya, ada jadi tidak ada. Tapi Merah itu bisa di dibilang buku Jokowi White Paper ya. Menduga bahwa pasal yang Undang-Undang ITE itu lebih cocok masuk untuk Rismon untuk buku Jokowi White Paper. Bisa disebut seperti itu. Bisa disebut. Karena di situ blok-blok pixelnya itu ibaratnya kalau kasarnya dihajar. Mungkin untuk pragmatisme atau mungkin ada pandangan lain kan harusnya Pak Rismon menjelaskan itu kayak gitu. Apakah benar dihilangkan atau ditulisnya? Dari sisi teknisnya itu bagaimana? Tapi dari sisi computer vision itu merusak esensi. Dari sisi computer vision itu masuknya merusak esensi karena dinolkan tadi itu. Iya. Blok warna merahnya dinolkan. Iya, tapi kan ngomong-ngomong soal mendeteksi nih. Oh iya, ada yang menarik nih. Ini nih yang katanya mau mempresentasikan sesuatu yang dia temukan berkat meneliti ijazahnya Pak Jokowi. Ternyata tidak secara tidak sengaja dia menemukan satu metode satu metode pengenalan data digital terkecil di dunia katanya. Pengenalan wajah terkecil di dunia. Terkecilnya apa? Mungkin bisa jelasin dulu. Ini dia penemuan tapi merah. Jadi gimana dulu? Namanya apa dulu namanya? Namanya saya kasih nama model AI saya itu IMG-Net. IMG-Net. IMG itu sebenarnya bukan image atau bukan apa, itu singkatan dari nama saya, nama asli saya kayak gitu. Singkatan nama asli. Tapi sebelumnya inspirasinya dari mana? Oke, pertama kali saya meneliti itu ada inspirasi pas saya baca bukunya Ferdinand de Saussure. Tentang kuliah linguistik. Filologi comparison. Itu gramatika, komparasi gramatika kayak gitu. Iya. Apa tuh? Ya. Jadi kalau misalkan di Indonesia itu kan ada yang namanya matur suwun dan hatur nuhun, bahasa Jawa dan Sunda. Matur suwun, hatur nuhun. Ya. Hampir mirip ya? Hampir mirip. Nah, inspirasi itu yang saya kembangkan menjadi satu rumus. Nah, jadi rumusnya itu kita ketika di embedding tadi kan untuk konvensional itu langsung dipukul rata. Nah, untuk yang metode-metode konvensional itu kita nggak tahu nih apakah kemiripannya itu di segi mana kayak gitu, di segi blok-blok yang mana gitu. Indeks itu kan indeks array berapa nih yang mirip. Nah, quotient similarity dan Euclidean distance maupun Manhattan maupun ada lagi mungkin satu quotient distance itu nggak bisa menjawab itu. Nah, akhirnya dengan inspirasi persamaan blok tadi, yang inspirasi dari bahasa diimplementasikan ke dalam coding, itu ternyata saya menemukan satu sweet spot. Sweet spot itu mendeteksi relasi pola lokal. Walaupun berbeda tapi sebenarnya ada pola. Ya, ini nah kita kasih lihat contohnya. Ini polanya, visualisasinya aku coba running.
sebentar. Juga udah banyak Tracker. komentar nih ya. Iya, nanti tapi Kita lihat dulu ini hasilnya. Oke. Oke, Jadi gimana ini dah? yang Nah, ini kita kasih lihat. ini sebelum yang implementasi yang tadi. Ini Oh, lebih ke sebelumnya. pola Polanya bagaimana dulu sih ya. Polanya ya. dulu, oke. Bagaimana pola itu terbentuk gitu ya. Ini aku ambil fotoku dengan fotoku dulu. Oh ya. Nah, ini Coba yang lihat dulu saya ke sebut Mungkin kasih lihat ke Okezoners. ya, Nah, ini Okezoners sambil ditunjukkan. ini yang disebut tadi DNA fotonya Oh, itu atau DNA embeddingnya ya. Gimana sok? Nah, ini DNA foto 1, DNA foto 2. Oke. Oke. Terus kita jadiin satu atau ditimpa gitu kan. Terus dicari kecocokannya. Oke. Nah, cari kecocokannya itu per jendela. Mm-mm. Sebentar. Oke. Jadi di sini ada jendela kecil nih untuk Oke. mencocokkan 11. Ini kan total ada ini aku yang pakai 1000 dimensi. Ada Jadi 1000 dimensi, oke. 1000 nilai unik kayak gitu. Ini FYI dulu mencocokkan foto lamanya Mas Topi Merah dengan foto barunya. Bukan, ini foto saya kacamata dan foto Oh, tidak ada. foto kacamata dan nggak ada kacamata. Ya, foto Oke. ya. Oke. Nah, di sini kalau misalkan kita cuplik blok yang di sini itu ada kemiripan tanda Oke. gitu. Ini plus atau minus, kalau misalkan indeks 1 plus minus atau plus sama plus berarti sama. Iya. Kalau plus sama min itu beda. Beda. Ya. Oh, Min ini sama min itu sama. yang merah itu berarti Plus sama min atau min sama plus. oke. Kayak gitu. Oh, itu yang merah. Ya. Nah, jadi dihitung semuanya Heeh. berapa sih kecocokannya kayak gitu. Oke, Berapa tingkat kecocokannya. ya. Heeh. Berapa persen kecocokannya kayak gitu. Mm-mm. Nah, setelah itu kita hitung Mm-mm. bagian ininya. Bagian lebih apa ya, softnya. Bagian soft ini untuk training data. Oke. Training data. Jadi kan tadi kayak 01 langsung yang jebret. Mirip nggak mirip. Nah, ini lebih ke istilahnya lebih lunaknya kayak gitu. Oke. Kalau misalkan yang naik banget berarti dia itu mirip, angka turun nggak mirip. Oh. Nah, pola itulah yang nantinya bakal bisa menggeser-geser DNA-nya untuk bisa apa ya namanya, disuruh untuk mirip, dan yang nggak cocok disuruh buat nggak mirip kayak gitu. Oh, bisa diperintah. Bisa. Bisa ada perintahnya gitu. Bukan perintah, itu lebih ke training, Training. dilatih. Training. Oh, Oh, dilatih. Dilatih. Nah, jadi misalkan kita ngelihat orang, itu kan kalau misalkan kita sekali ngelihat kan, kayaknya mirip deh. Oh, Tapi pas masih kita lihat, samar gitu ya. Tapi enggak. kayak gitu. Nah, sama kayak gitu. Oh, AI juga seperti sifatnya itu. mirip begitu. Makanya namanya artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Seperti itu. Oke. Kayak gitu. Oke, oke. Nah, Nah, Jadi ini gimana nih hasilnya nih? meskipun ini pakai alat atau toolsnya dari Mas Topi Merah ya. ini benar-benar murni original dari saya. Jadi Mas Topi Merah meneliti bahwa foto Mas Topi Merah pakai kacamata Dan tidak berkacamata. tidak pakai kacamata itu dianggap satu orang yang sama gitu. Ya. kan? Hasilnya match. Ini di sini ada. Match ya. Di sini. Hasilnya ada match. Meskipun fotonya itu pakai kacamata dan nggak pakai kacamata. Iya. Pertanyaannya, pernah nguji ke foto yang lain nggak? Oh, banyak. Oh, Salah Ngujinya? satunya itu pernah ada. Ya, pernah Ada yang ada. nggak mirip. Untuk akurasinya dari 6.000 pasang itu 96%. Oh, akurasinya lumayan. Ya, kalau yang tadi kan akurasi LFV yang udah data setnya itu puluhan juta, itu 99%. Nah, punya saya itu cuman 500.000 data. Sangat kecil. Iya. Nggak Dan perlu itu banyak. efisiensi yang bener-bener Iya. gila ya kalau di dunia riset ya. Kalau misalkan di dunia kita kan sudah terbiasa ada face recognition di kereta ya. Ya. Tapi itu biasanya pakai database seluruh dunia. Artinya butuh data yang besar untuk menginstal face recognition itu. Bukan data yang besar untuk menginstal, tapi kenapa kita pakai model orang lain gitu dari luar negeri gitu. Oh, kita pakai model kita sendiri. Ya, kan di Indonesia itu belum ada profesor yang menemukan model untuk face recognition. Kalau yang terbaik itu kan ada ArcFace sama FaceNet. Itu punya Google sama punya ArcFace, itu udah terkenal lah kayak gitu di dunia, dan itu risetnya udah gila-gilaan gitu. Ya, jadi ini Mas Topi Merah bikin sendiri dari nol. Iya.
face recognition dengan akurasi 96%. Ya. Oke. Itu gunanya buat apa itu kalau misalkan kita fungsinya buat apa nanti kalau ini dikembangin nih misalnya? Sebenarnya penemuan saya itu lebih universal daripada face recognition. Karena ini persamaan metrik. Persamaan metrik ini itu bisa dikembangkan untuk ini bioinformatika. Bioinformatika. Misalkan untuk mengukur kemiripan struktur protein. Struktur protein itu kan 3 dimensi. Itu tidak bisa diukur dengan quotient similarity. Nah, kemungkinan untuk relasi metrik lokal ini bisa. Jadi ada potensi untuk pengembangan ke sana. Jadi ini bisa mendeteksi orang yang kabur terus mengubah mukanya atau identitasnya lewat foto. Ya, itu juga bisa. Nah, mungkin kita langsung praktekin untuk gimana praktekin? Jadi untuk implementasi kita anggap aja ini adalah CCTV gitu ya. Ini CCTV. Ini CCTV. CCTV yang bisa mendeteksi orang itu siapa sih kayak gitu. Dengan hanya data satu foto ya. Satu foto yang kita screenshot terus dicocokkan dengan orang yang mirip apa enggak kayak gitu. Kita bisa coba saya running dulu, sorry. Gak sempet baca? Dengerin aja, klik icon text to speech di okezone.com.